Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara WIB, Waktu Indonesia Berprestasi, tempatnya anak muda berbagi inspirasi. Aku Alma dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sosok keren yang gak cuma berprestasi, tapi banyak sekali cerita seru di balik perjuangannya. Jadi buat kamu yang butuh semangat, butuh inspirasi, atau sekedar ingin dengerin obrolan positif, kamu ada di tempat yang tepat. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita, Kak Rizkia. Halo Kak, apa kabar? Iya, terima kasih, silakan. Oh iya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi biar saya mungkin Kak Rizkia bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, aku Rizkia Amalia, biasa disapa Rizkia atau Kia. Oke Kak, mungkin kan ini kan lagi kuliah ya. Akhir-akhir ini tuh kesibukan Kakak tuh apa aja sih? Baik, sebagai mahasiswa semester akhir, tentunya kesibukan aku selain magang itu ada menyusun tugas skripsi karena jurusan aku itu kan akuntansi ya, dan kebijakan dari prodi akuntansi itu magang dan juga skripsi itu dijadikan di semester akhir ya, semester 6 karena aku di prodi D3 akuntansi. Sebagai mahasiswa akhir tuh kan di Polina juga ada komunitas, organisasi. Lah Kak Rizkia sendiri tuh ikut komunitas atau organisasi enggak? Atau bahkan di luar kampus? Untuk komunitas, organisasi, ormawa ataupun OKM, UKM begitu. Kalau di dalam kampus sendiri, jujur aku hanya mengikuti satu, yaitu keluarga mahasiswa bidik misi dan KIPK. Sementara kalau di luar kampus aku lebih aktif, yaitu aktifnya di Gerakan Peduli Anak Difabel. Terus juga ada AORTA atau Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Asra, juga ada Generasi Berencana atau Genre. Aku lebih aktifnya di bidang kesehatan ataupun sosial. Wah, banyak sekali ya Kak. Kalau boleh tahu itu kegiatannya ngapain aja sih Kak? Untuk kegiatan dari yang sampai sekarang aku jalani itu ada Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Asra. Nah, Aksi Solidaritas Remaja Kesehatan Asra ini atau disingkat AORTA merupakan suatu wadah CSR dari PT Astra International Tbk. Nah, CSR ini bergerak di bidang kesehatan. Sebelumnya aku ikut CSR ini tuh dari aku SMA kelas 10. Dari SMA kelas 10. Ya, dari bener-bener aku masih bocil kelas 10 sampai aku mahasiswa akhir di 3 akuntansi, aku masih menggeluti di AORTA tersebut. Nah, untuk kegiatannya sendiri, untuk CSR Astra itu biasanya sering mengadakan screening kesehatan, terus juga festival kesehatan Astra, terus ada AORTA Innovation Challenge, ada juga Rumah Gizi Astra, dan biasanya tuh sasarannya tuh ada ke anak sekolah, terus ibu-ibu posyandu, dan juga remaja-remaja. Untuk acaranya Kak gitu tuh di mana sih Kak dilaksanainnya? Untuk AORTA sendiri, karena itu berada di bawah naungan perusahaan Astra Internasional, jadi kita sistemnya tuh semi otoriter. Jadi nunggu perintah dari pusat, baru kita di calling untuk, oh ini minggu depan nanti ada Rumah Gizi Astra ya, atau nanti minggu depan ada Festival Kesehatan Astra ya. Biasanya untuk tempatnya sendiri itu dari Astra Head Office-nya yang menentukan, bisa di Jawa ataupun bahkan di luar Jawa. Beberapa yang pernah aku ikutin, itu ada Festival Kesehatan Astra, itu pernah dilaksanakan di Bali pada tahun 2022 dan 2023 itu dilaksanakan di Lombok, NTB. Berarti bisa sekalian ke Indonesia. Bisa sekalian keliling Indonesia dan juga gratis karena biaya transportasi dan akomodasinya ditanggung oleh CSR tersebut. Gitu. Dan mungkin itu alasan kenapa aku lebih aktif menjadi aktivis di luar kampus daripada di dalam kampus. Gitu. Oh ya Kak, itu mungkin kegiatannya itu di waktu kuliah tuh bagaimana? Nah, ini yang pernah menjadi struggle aku ketika menjalani aktivis sebagai komunitas CSR perusahaan besar karena Astra, terus juga aku sebagai mahasiswa aktif di kampus. Kalau kalian pengen tahu, kalian pasti kaget kalau aku pernah dapat SP1 di zaman aku mahasiswa baru. Wah, mahasiswa baru udah dapat SP1. Bener banget, aku udah pernah dapat SP1 kan sebagai mahasiswa baru. Karena di situ aku mahasiswa baru, kan kita masuk kuliah tuh September. Iya, September. Terus September, Oktober juga aku masih kuliah, baru sebulan 2 bulan November tuh aku udah dapat panggilan harus menjadi fasilitator di Feskes Astra, Festival Kesehatan Astra di Bali. Dan
aku sebagai mahasiswa baru, aku nggak tahu perak itu di mana. Iya. Peraturan akademik itu bacanya di mana, aku belum tahu. Aku juga masih awam. Aku menanyakan kan kalau di akuntansi itu kayak ada HMJ yang sebagai memandu mabanya gitu kan, kayak oh ini nanti baca perak ya, oh ini itu. Nah, itu tuh di situ tuh belum ada di-share peraknya, atau mungkin aku yang belum baca atau gimana, aku masih awam banget. Aku tanya temen aku yang join HMJ juga, mereka juga nggak tahu birokrasi perizinan di Polines itu seperti apa. Dan di situ tuh aku udah ngurus surat izin tuh dari H-3 sebelum keberangkatan. Itu aku udah ngurus surat, aku udah print itu lampiran tiket keberangkatan aku, terus surat dispensasi segala macam. Aku udah ngajuin ke PBM. PBM marah ke aku. Aku dimarah-marahin di PBM akuntansi. Di depan PBM akuntansi, aku inget banget itu zaman aku maba. Itu kenapa Kak? Kok bisa dimarahinnya sampai Katanya segitunya? kayak, kenapa kamu nggak minta surat keterangan kegiatan mahasiswa yang ditandatangani oleh Wadir? Dan di Berarti situ aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu kenapa kok harus sampai Wadir gitu. Padahal kan pikir aku, karena aku dapat cerita dari teman-teman yang di Unif, yang bukan vokasi gitu kan, mereka bilangnya aku izin nggak mau kok, aku tinggal telepon dosen, aku tinggal chat dosen gitu. Dan aku sebagai mahasiswa baru, aku benar-benar nggak tahu tuh aku kenapa harus ada kegiatan surat keterangan dari Wadir segala macem. Terus kayak ini kalau kamu kenapa-napa, emang yang bakal tanggung jawab siapa? Pasti yang bakal ditelepon pihak kampus. Itu di situ aku udah deg-degan parah, kayak nih bapaknya terlalu berlebihan. Tapi batin dalam hati aku tuh seperti itu. Tapi di situ tuh aku bener-bener takut, karena kan diliatin ya, dimarahin di depan PBM akuntansi tuh, aku diliatin banyak orang. Terus posisi aku maba, di situ mentalnya bener-bener kena lah ya dikit. Itu tuh udah mau nangis, tapi aku jangan sampai nangis di situ. Terus di situ aku ngurus lah ke Wadir. Sampai di Wadir dapat info, mohon maaf Wadirnya perjalanan dinas keluar kota. Sampainya 4 hari kemudian, kataku kelamaan nih, udah mepet banget. Acara. Aku udah ngurus 3 hari itu, ternyata waktunya nggak cukup. Iya, masih kurang. Terus aku udah bodo amat gimana pun nantinya, aku malam nanti aku harus ke stasiun untuk berangkat ke Jakarta. Sendirian? Wah. Sendirian di situ. Terus akhirnya aku berangkatlah ke sana. Terus aku minta tolong teman aku, tolong runningin suratnya, udah aku serahin tuh semuanya ke teman. Ternyata nggak bisa dirunningin sama. Dan teman aku pun bingung ini gimana gitu, karena nggak pernah izin sampai kayak gitu kan. Terus akhirnya kelar lah aku di sana, fokus kegiatan segala macam. Aku nggak buka grup kelas karena aku takut juga di situ. Pulang dari Bali, aku masuk kuliah. Bersyukurnya itu adalah aku waktu itu wakil ketua kelas aku. Aku ngambil presensi. Di situ presensi itu tuh kok ada surat lain gitu. Ada surat lain. Terus aku buka lah. Ternyata surat apa? Surat SP untuk diriku sendiri. Sumpah itu kayak, aduh itu parah banget. Aku di situ udah deg-degan parah kan, kayak aduh ini pasti bakal kena kompen, terus aku bakal dipanggil atau gimana. Aku udah pikirannya macam-macam sebagai mahasiswa baru. Terus di situ aku datang lagi itu ke PBM. PBM bilang lagi, kenapa kok nggak selesai diurus? Terus dimarahin lagi Kak. Dimarahin lagi. Sumpah bapaknya ini emang agak-agak keras ya. Sumpah mohon maaf ya Bapak kalau misal menonton podcast ini atau podcast ini sampai ke Bapak, saya mau mohon maaf. Setidaknya saya tidak menyebut nama, tapi semua orang pasti tahu ya. Di situ tuh aku dimarahin lagi, kayak berarti kamu kemarin tidak mengurus surat izin. Padahal aku udah sampai ke Wadir. Cuma Wadirnya udah keluar kota segala macam, dan waktuku nggak cukup di situ untuk birokrasi Polines yang nggak semudah itu. Terus habis itu aku udah di situ, terus bapaknya bilang, aduh ini kamu ke ruang mana ya? Pokoknya itu ruang kemahasiswaan. Ketika aku sampai di direktorat itu, ruang kemahasiswaan, aku masuk, ketemulah itu ada kumpulan seluruh PBM di situ. PBM elektro, PBM mesin, PBM sipil, terus PBM administrasi bisnis. Di situ aku udah panas dingin. udah dimarahin mulu sama PBM aku sendiri. Akhirnya aku di situ, ibu tolongin saya. Aku udah bersimpuh di situ, pokoknya ibu tolongin saya kena SP1. Ini gimana cara ngurusnya biar saya nggak kena SP, biar SP ini tuh dicabut. Terus saya ingat banget namanya Bu Titin, PBM sipil.
Beliau adalah sosok yang menolong saya dari SP1. Malah dari PBM sipilnya. Betul, PBM sipil yang kayak kamu nggak usah khawatir, saya saudara saya, terus diteleponin PBM akuntansi, ibunya yang ngomong tuh, terus habis itu dicabut SP saya. Ya, Di berarti situ aman. bener-bener Enggak ada komplain bener. dari Kak. Kompen. Aku tetap akhirnya, kompen. Karena aku tuh kan itu 3 hari ya. Iya. 3 hari kalau 8 jam aja udah berapa? 3 hari kalau 8 jam aja udah 24 ya. Dan Wah. itu tuh udah lebih, itu nggak bisa dicoret sesuatu, nggak. Akhirnya aku kena kompen 6 jam. 6 jam. Oh lumayan lah 6 jam Kak. Masih 6 jam ya, Terus lumayan. di situ tuh kayak aku mikir ternyata langkah besar yang aku ambil itu pasti ada resikonya. Iya. Kayak gitu sih. Dan di situ tapi aku nggak menyesal ya untuk kena kompen di maba ini tuh, aku nggak menyesal karena belum tentu kalau aku bisa merasakan mempunyai kesempatan menjadi fasilitator dari Festival Kesehatan Astra dan bahkan keluar Jawa. Iya. Meskipun balik-balik wah. kena semprot PBM. Oh ya Kak, sebagai mahasiswa akhir nih, tadi kan aku juga dengar sibuk magang. Betul. Nah itu magangnya kok boleh tahu di mana sih Kak magangnya? Oke, aku magang wajib kali ini. Aku sebagai audit intern di KAP. KAP itu Kantor Akuntan Publik di daerah Semarang, yaitu KAP-nya namanya Kumal Hadi, Sugeng Pamuji dan Rekan Semarang. Itu program magang biasa atau internal atau gimana? Kalau itu program magang wajib ya biasa sebagai mahasiswa jurusan untuk memenuhi persyaratan lulus sebagai ahli media akuntansi. Oh ya dengar-dengar itu perusahaan MSIB, program MSIB ya Kak? Kalau yang MSIB itu aku di semester 5. Oh semester 5 ini. Semester Berarti 5 yang lalu. kemarin. Untuk berarti magangnya 2 kali. Betul, aku magang 2 kali. Jadi aku D3 kuliah 3 tahun, tapi aku masuk kelas cuma 2 tahun. Terus itu magangnya itu kan berarti kan gak ikut kelas nih Kak. Iya. Nah itu gimana nih? Oke, karena kan aku magang 2 kali ya di semester 5 dan di semester 6 ini. Waktu semester 5 aku ikut program magang MSIB. Itu magang independen dan studi bersertifikat. Di situ aku nggak ikut kelas dan aku lebih pilih untuk ikut MSIB, dan alhamdulillahnya aku keterima di Mitra Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan posisi sebagai data analis. Wah keren nih. Mungkin bisa diceritain nih Kak, awal mula Kak Rizkia itu bisa ikut program magang MSIB. Juga pasti teman-teman juga pengen tahu nih gimana ceritanya sih lolos MSIB itu. Oke, untuk lolos MSIB sebenarnya tuh mungkin keberuntungan dan juga potensi diri juga. Sebenarnya motivasi aku ikut MSIB ini jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru. Ini jangan ditiru, aku mohon banget. Soalnya sebenarnya tuh selain untuk memperluas zona nyaman aku, menambah pengalaman, relasi dan juga menambah tentang pengetahuan. Itu tuh aku sebenarnya tuh ingin membebaskan diri dari kelas. Astaga. Jangan ditiru ya. Karena aku tuh semester 5 nih. Antara jadwal semester 5 dengan jadwal timeline-nya MSIB itu lebih duluan jadwal semester 5. Dan di situ aku udah deg-degan, aduh ada dosen ini, aduh ada mata kuliah ini. Dan di situ tuh aku sebagai mahasiswa akuntansi, aku merasa salah jurusan karena dulunya aku MIPA. MIPA SMA dan aku nggak dapat sama sekali lintas jurusan, entah itu ekonomi atau apa, karena lintas jurusan di SMA aku itu adalah bahasa Perancis. 3 tahun. Jadi aku nggak dapet tuh apa itu ekonomi, apa itu sejarah atau dan lain sebagainya, aku nggak dapat. Dan aku benar-benar akuntansi ini tuh benar-benar dari nol tuh. Dan akhirnya aku merasa kayak kok berat banget ya di semester 5 ini. Berat banget. Terus akhirnya mau nggak mau aku harus lolos di sini. Di situ motivasi aku adalah aku harus lolos di situ untuk menghindarin kelas. Menghindari dosen itu tadi juga. Menghindarin dosen itu. Aku akhirnya kayak pokoknya mau nggak mau gimana pun caranya aku harus berusaha lolos di sini. Karena ini kesempatan aku untuk meloloskan diri. Membebaskan diri, memperluas zona nyaman dengan ikut kegiatan yang bermanfaat. Nah, untuk lolos MSIB ini perjalanannya tuh ternyata ketika aku bilang aku harus lolos nih di sini, ternyata nggak semudah itu. Ya itu nggak semudah itu. Perjalanannya prosesnya panjang banget dan ternyata waktunya tuh juga berbulan-bulan ya, timeline-nya tuh berbulan-bulan. Terus juga itu tuh
saingannya tuh juga bukan Banyak. cuma sesama Polines. Iya. Satu Indonesia bahkan. Kak. Bener, banyak univ-univ terkenal, univ-univ ternama itu tuh juga menjadi saingan aku. Dan Wah. akhirnya yang perlu aku persiapkan di situ adalah pertama ya keyakinan diri. Kalau kalian udah ada nih kesempatan ke kalian, ada nih peluang, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Lakukan sesuatu yang terbaik di setiap kesempatan yang pernah kamu miliki, itu penting banget. Karena ketika itu aku mikirnya aku harus lolos di situ. Tapi aku belum mikirin nih, aku udah sesiap apa diri aku untuk lolos, untuk bersaing dengan mereka supaya aku lolos MSIB. Dan ketika itu aku mulai menyusun berkas-berkasnya, entah itu transkrip nilai aku dari semester 1 sampai 4 karena posisi aku semester 5. Habis itu aku juga mempersiapkan CV aku, terus juga berkas-berkas pendukung lainnya itu dipersiapkan sebaik mungkin. Dan untuk mitranya, nah di sini tuh karena first time aku mengikuti MSIB, aku pasti juga nggak tahu nih aku mau daftar ke mitra apa. Padahal di laman Kampus Merdeka itu tertulis 22 mitra yang harus didaftar. Wah, banyak sekali ya. Sedikit dah, makanya aku mau daftar mitra apa ya? Nah di situ tuh aku mulai ngelis mitra-mitra yang harus aku daftar nih. Nah risetnya mitra tersebut aku juga butuh waktu. Aku perlu mendalami apakah mitra ini tuh cukup bagus, ataukah mitra ini tuh mampu memberikan feedback ke aku setelah aku memberikan kontribusi yang baik ke mereka. Terus juga apakah mitra ini tuh green flag atau red flag. Itu perlu banget, sumpah diperhatikan ketika riset mitra. Karena tidak sedikit dari teman-teman aku yang lolos MSIB, mereka tuh ketika menjalani magangnya tuh mereka banyak yang homesick, banyak yang mengeluh, banyak yang kayaknya aku ini kalau misalnya itu tuh bisa nggak sih keluar aja. Bahkan sampai terucap tuh kalimat seputus asa itu. Karena, padahal itu program MSIB ya Kak ya. Padahal itu tuh program besar dari pemerintah yang sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa dalam menambah pengalamannya di dunia kerja yang nyata. Itu tuh temen aku ada yang seputus asa itu karena nggak semua mitra MSIB itu se-green flag itu. Jadi pesan aku buat kalian, pinter-pinterlah dalam meriset mitra yang akan kalian jadikan sebagai untuk mendaftar MSIB nantinya. Itu tuh benar-benar perlu dipelajari. Oh iya, itu teman-teman. Oh iya nih Kak, aku mau tanya lagi, ada nggak sih kegiatan pengalaman yang seru saat magang gitu? Banyak ya, banyak. Mungkin yang paling seru. Oke, yang paling seru. Nah, karena aku MSIB ini aku keterima di Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti yang udah aku bilang tadi. Aku posisi data analis. Nah, ternyata penempatan aku ini adalah di Nusa Tenggara Timur. Wah, jauh ya teman-teman, jauh sekali dari Semarang nih. Itu udah Indonesia bagian timur. Tapi ternyata ketika penempatan di sana, aku udah paling timurnya Indonesia Timur juga tuh. Jadi udah timur dan ke timur. Dan aku otomatis ketika di sana aku waktu itu tuh takut minta izin ke orang tua. Karena kan aku perempuan, terus aku dari Semarang dan aku sendirian ke sana. Dan aku meskipun udah pernah keluar Jawa, aku nggak pernah tuh ke NTT. Benar. Ke timurnya, paling timur bagian Indonesia itu aku nggak pernah. Jadi akhirnya aku pelan-pelan nih ngomong ke ortu, aku lolos magang Merdeka, terus programnya kayak gini, terus segala macem. Dan aku penempatannya di Nusa Tenggara Timur nih, gimana nih Bu? Terus ternyata tahu nggak respon orang tua apa? Ambil. Ya ternyata sangat mendukung. Kayak, apapun yang belum pernah kamu lakuin sekarang. Bener. Pokoknya nggak usah mikirin gimana izin atau apa, pasti ibu izinin, ibu doain. Itu yang bikin aku oke juga nih untuk aku berangkat, dan aku nggak takut untuk berangkat sendirian ke sana. Iya benar banget. Ketika sampai sana aku culture shock karena kehidupan di sana itu tuh nggak semaju kehidupan di sini. Nggak ada sinyal mungkin Kak, apa gimana? Benar, aku sehari-hari di sana tuh sinyal 2 bar. Wow. 2 bar, dan itu untuk upload video konten, untuk balas chat, untuk jawab telepon segala macam itu dengan kekuatan sinyal 2 bar itu. Wah, itu sangat susah. Ya. Sangat susah, amat sangat susah. Itu sangat susah pokoknya. Dan di sana tuh kehidupannya tuh seperti 5 tahun ke belakang. Gitu. Jadi dan aku yang paling shocknya lagi adalah di sana tuh krisis air. Bayangin, air yang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer kita di sana itu beli loh airnya. Airnya beli untuk
Untuk mandi. Betul, untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk MCK segala macam itu tuh mereka beli. Dan satu tangki truk air di sana tuh seharga Rp200.000. Wah, itu mahal banget sih Kak, mahal Dan banget. itu kamu tahu hanya untuk bisa digunakan berapa lama? Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu aja, 1 minggu 200.000. Wah, Dan mahal itu- sekali. Dan aku syoknya lagi adalah UMR mereka tuh tidak setinggi UMR di Jawa. Bahkan UMR-nya nggak tinggi, tapi Iya, dan aku bayangin gimana mereka bisa bertahan hidup dengan UMR yang lebih rendah dari Jawa, sementara biaya hidup mereka itu tuh mahal di sana. itu. Dan aku kayak benar-benar pembangunan Indonesia tuh belum merata di situ. Iya. Aku sedihnya tuh kayak, ya ampun kenapa ya teman-teman yang di luar Jawa tuh harus merasakan begini. Di situ aku jadi kayak bahan bersyukur aku sih di situ kayak. Ya ampun ternyata aku bersyukur banget hidup di Jawa yang sudah semudah ini, semaju ini, serata ini pembangunannya segala macam. Sementara kalau di NTT tuh mau air aja tuh iya. bayar, mau mandi aja bayar. Itu bayangin kayak ya ampun, susah. sangat kasihan sekali. Iya. Dan momen aku di sana yang paling berkesan itu adalah aku mengikuti upacara adat Matenwela. Matenwela itu bahasa Hoel ya. Bahasa sana, daerah sana yang artinya adalah memakamkan tulang belulang leluhur yang terdahulu. Wow. Jadi kan karena orang-orang leluhur terdahulu itu belum mengenal agama, akhirnya mereka dimakamkannya tuh sembarangan kan, belum mengikuti syariat. Entah itu dikasih atau ditaruh di atas bebatuan, terus di atas tebing, terus di bawah pepohonan, sampai mereka tuh tinggal tulang belulangnya saja. Terus akhirnya aku ngikutin upacara itu tuh. Nah upacara itu tuh berjalan sekitar 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam di kampung adatnya NTT sana. Ya, NTT sana. Dan di situ tuh upacaranya sangat berjalan sakral. Bahkan saya yang sebagai pendatang bersama teman-teman aku di MSIB lainnya berjumlah 7 orang, itu tuh ada upacara pembukaan. Dan di sananya itu ada prosesi yang penyembelihan hewan. Hewannya tuh ada 3, yaitu ayam, babi, kambing. Wah, tapi sembelihnya tuh nggak pakai pisau. Pakainya? Mereka hanya membaca mantra. Itu bisa langsung mati atau gimana? Dan aku pun shock di situ lihat kayak, loh baru tahu ada penyembelihan hewan yang benar-benar nggak pakai pisau. Yeah. Mereka hanya memanggil arwah-arwah leluhur terdahulu, terus juga membaca entah mantra apa yang pakai bahasa sana. Dan karena aku pendatang, ya aku nggak tahu artinya apa. Tiba-tiba tuh ayamnya tuh cuma dipegang di bagian leher, terus bacain mantra terus mati ayamnya, benar-benar mati. Dan itu kemudian itu untuk hidangan nanti upacara, dan di situ kita takut ya karena kita kan sebagian besar tim aku tuh beragama Muslim. Jadi kita mikir di situ syirik nih. Kan nggak bisa nih kita makan ini. Terus akhirnya karena mengikutinya itu tuh upacara adat, kita memohon maaf bahwa kita nggak bisa untuk memakan hidangan tersebut gitu. Dan akhirnya di sana juga pemakaman tulang leluhurnya dijaga semalaman dengan lilinnya tuh dari kemiri, benar-benar tradisional. Dan kemudian mayat yang mau dimakamkan ini, mereka tuh diarak oleh orang-orang yang sebelumnya tuh sudah minum arak. Jadi mereka tuh nggak sadarkan. Berarti itu ngaraknya sambil iya, mereka tuh dalam posisi mabok. Wah, gitu. Pengalamannya sangat baru banget ini, culture shock sekali ya, Kak. Aku nggak nyangka bisa mengikuti upacara adat yang sesakral itu. Wah, mungkin bisa dikasih tahu nih tips and trick lolos MSIB nih Kak, dari Kak Rizia sendiri gimana nih? Tips and trick lolos MSIB. Karena MSIB ini gak mudah ya. Iya benar. Saingannya, bahkan aku dari 4.500 sekian hanya lolos 200. Jadi yang pertama saran dari aku tuh kalian pintar-pintar mencari mitra. Cari mitra itu butuh kuota berapa. Kalau misalkan banyak nih, kalian daftarlah di situ. Dan jangan lupa untuk selalu teliti baca persyaratan administrasi di situ. Kalau misalkan dari mitra tersebut ada tulisan minimal semester 6, jangan pernah daftar. Karena apa? Karena mitra tersebut langsung, kalau mitra MSIB itu seleksinya langsung, oh ini semester 5, sementara yang dibutuhkan minimal semester 6, itu langsung kalian ke cut off. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di situ. Pilihlah mitra yang sesuai dengan
posisi kalian, keadaan kalian saat itu. Terus juga risetlah mitra-mitra yang benar-benar green flag, yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa memberikan feedback kepada kalian yang telah berkontribusi dengan baik kepada mitra tersebut. Terus juga persiapkan diri kalian untuk bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi atau bahkan mahasiswa-mahasiswa dari universitas ternama di luaran sana, karena saingan kita tuh bukan juga sesama Polines, bukan juga sesama universitas dari Semarang, tapi juga satu Indonesia. Itu benar-benar dipersiapkan. Terus jangan lupa untuk selalu aktif di komunitas maupun komunitas luar kampus, komunitas di internal kampus, dan juga untuk memperbaiki CV kamu. Dan juga jangan kayak aku yang ingin menghindari kelas demi ikut MSIB, tapi perhatikan dosen kalian baik-baik supaya nilai kalian bagus sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian terhadap pemahaman ilmunya. Nah itu teman-teman, mungkin teman-teman yang pengen ikut MSIB ini bisa ikut tips and trick dari Kak Rizkia tadi. Oke, terima kasih untuk Kak Rizkia udah berbagi pengalamannya di sini, udah kasih informasi ke kita. Makasih. Sama-sama teman-teman. Iya. Oke, cukup sekian acara WIB Waktu Indonesia Berprestasi kali ini. Aku Alma pamit undur diri dan sampai jumpa di acara WIB selanjutnya. Terima kasih.